Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Perayaan Natal di Kota Medan, ratusan jemaat masih memadati gereja HKBP Desa Besar hingga hari Selasa. Imbas longsor di Mandailing Natal, seorang ibu hamil terpaksa ditandu melewati hutan. Banjir tak kunjung surut akibat terus meluapnya 2 aliran sungai di Deli Serdang. Seorang anggota TNI meninggal dunia dalam kecelakaan saat hendak bertugas piket di pos PAM Lilin Toba. Motor korban bertabrakan dengan bus berpenumpang. Hendak pergi bertugas, seorang anggota TNI meninggal dunia dalam kecelakaan pada Senin lalu di Jalan Lintas Siantar Dolok, Marangir, Kabupaten Simalungun. Serda Saipul Anwar, personil Babinsa Koramil Serbelawan hendak menuju piket pos PAM Jalan Lintas Siantar Medan. Korban yang kendarai motornya bertabrakan dengan bus berpenumpang di Jalan Lintas Siantar Dolok, Marangir, Kabupaten Simalungun. Duka pun menyelimuti pemakaman korban yang berlangsung secara militer di Tanjung Tongah, Pemantang Siantar. Pada hari Senin, tanggal 25 Desember, pukul 15.30, waktu Indonesia Barat, telah meninggal dunia dengan tenang almarhum Serda Saiful Anwar, Babinsa Ramil 05 SBL, Kodim 0207 Simalungun, karena kecelakaan lalu lintas. Pada kesempatan yang penuh rasa belasungkawa ini, saya dan yang hadir di sini mengucapkan ikut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya almarhum. Sementara petugas sudah mengamankan sopir bus di Polres Simalungun untuk dimintai keterangan dari kejadian ini. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Satya Lencana Darmanusa meninggal di Pematang Siantar. Memanfaatkan libur panjang perayaan Hari Natal dan Tahun Baru, kelonjakan calon penumpang terus terjadi di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang. Jumlah penumpang tahun ini mengalami peningkatan 7% dari tahun sebelumnya. Dalam memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru, calon penumpang di Bandara Kuala Namu mengalami kelonjakan. Sebanyak 28.211 penumpang datang maupun berangkat mengalami kenaikan sebesar 7% dari tahun sebelumnya. Setiap penerbangan mengalami peningkatan. Tujuan Cangkareng meningkat 69%, Batam 9%, dan Pekanbaru 4%. Sementara untuk keberangkatan tujuan internasional Kuala Lumpur meningkat 42%, Pinang 31%, dan Singapura 10%. Kami telah memprediksi ada kenaikan sekitar 7% dibandingkan dengan pergerakan penumpang di periode Natal dan Tahun Baru di tahun 2022 dan 2023. Nah, jadi kalau di tahun 2022 dan 2023 itu pergerakan penumpang sekitar 444.000. Di tahun ini ada kenaikan sekitar 7% dari total tersebut. Petugas juga mendirikan posko pengamanan Natal dan Tahun Baru di bandara. Jika penumpang menemukan tindak kejahatan, bisa melakukan pengaduan. Baik, kita dalam pengamanan ini lebih upaya preventif, di mana kita melaksanakan kegiatan patroli dengan kehadiran polisi, dengan kehadiran anggota petugas. Mungkin tadinya ada niat kesempatan yang berbuat jahat, dengan kehadiran pada petugas, mungkin hal tersebut tidak terjadi. Kemudian kita melakukan penempatan voting kepada personil kita yang petugas pengamanan untuk menghindari atau untuk menjaga, mengantisipasi terkait dengan titik-titik rawan, di mana titik-titik kerawanan yang menjadi perhatian daripada kita sesuai dengan mapping kita di Bandara Kuala Namu di sini.
Pihak bandara mengimbau kepada penumpang untuk memakai aplikasi travel agar mempermudah saat proses penukaran tiket, sehingga tidak lagi mengantri secara manual di pemeriksaan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Ratusan jemaat mengikuti ibadah kebaktian di Gereja HKBP Huria, Desa Besar Kecamatan Medan, Labuhan, Kota Medan. Dalam ibadah kali ini, para jemaat mengharapkan kedamaian khususnya pada Pesta Demokrasi Pemilu 2024 mendatang. Pada perayaan Natal, ratusan umat Nasrani Selasa sore masih memadati gereja HKBP Huria, Desa Besar di Jalan Komodor, Laut Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. Para jemaat mengikuti ibadah kebaktian untuk memanjatkan doa bagi Sang Pencipta. Ibadah kebaktian pada Selasa lalu dibagi menjadi 2 sesi, pagi dan siang. Dalam perayaan ini, para jemaat berharap Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi toleransi dan damai, khususnya pada pemilu 2024 mendatang. Kami sebagai pendeta dan sebagai majelis jemaat, melalui perayaan Natal ini, kedamaian semakin tercipta di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah negara kita, apalagi kita ini mau melaksanakan pesta demokrasi yang akan kita laksanakan bulan Februari tanggal 14 tahun 2024. Biarlah kelahiran Yesus itu mendamaikan hati seluruh setiap orang. Apapun itu agamanya, apapun itu sukunya, apapun itu kepercayaannya. Yang penting kedamaian itu berdiam di dalam hati kita. Kita ingin kedamaian. Pelaksanaan ibadah kebaktian di Gereja HKBP Huria Desa Besar berlangsung aman, damai, dan lancar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Berkat hari Natal tahun ini sungguh terasa bagi warga binaan Lapas Kelas 2 Pematang Siantar. 301 warga binaan mendapat remisi khusus Hari Raya Natal dan 3 diantaranya bebas. Warga binaan di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 Pemantang Siantar mendapat remisi khusus Hari Raya Natal pada Senin lalu dan 3 warga binaan diantaranya bebas. Sebelum bebas, ketiganya masih mengikuti prosesi perayaan Natal di dalam gedung ibadah dalam lapas. Sementara yang mendapatkan remisi pengurangan masa hukuman juga diberikan surat remisi khusus oleh Kalapas. Warga binaan kita yang khususnya beragama Nasrani, pada hari ini juga kami menyerahkan remisi sebanyak usulan yang sudah kita usulkan sebanyak 355 orang warga binaan dan yang sudah menerima surat keputusan remisi khusus yang Natal 2023 ini sebanyak 301 orang. Salah satu penerima remisi sangat bersyukur mendapat remisi di hari Natal ini. Ia banyak mendapatkan pelajaran berharga saat menjadi warga binaan dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan buruknya. Nama saya Pak Rekan Kota Seterus. Pada hari ini saya sangat mengucap syukur atas kehadiran Tuhan Maha Esa di hari Natal yang berbahagia ini. Saya mendapatkan remisi khusus dalam menyambut perayaan Natal. Saya sangat bersyukur di masyarakat ini saya mendapatkan pembinaan yang sangat membentuk karakter kepribadian saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya berharap ke depannya kesalahan yang sudah saya lalui tidak akan menjadi tidak akan saya ulangi di luar sana. Sementara proses dan prosedur bebas tetap dilakukan petugas lapas terhadap warga binaan yang akan keluar bebas, dengan melakukan pengecekan kesehatan, barang, dan badan saat akan keluar lapas. Kalapas berharap warga binaan yang mendapatkan remisi khusus Natal dapat lebih baik lagi di dalam lapas. Sementara untuk yang bebas di hari Natal ini, semoga dapat berkumpul dengan keluarga dan tidak mengulangi perbuatan buruknya. Yan Asmara melaporkan dari Pemantang Siantar.